7 tahun sudah sejak kasus ini terjadi di tahun 2009, namun sejumlah hal masih menjadi teka-teki. Nuansa politis pun seakan tidak bisa terpisahkan dari kasus ini, bahkan hingga Antasari Azhar menghirup udara bebas. Benarkah ini hanya sekedar pembebasan bersyarat bagi seorang terpidana? Ataukah ini bagian dari suatu proses untuk mencari siapa dalang yang sebenarnya di balik pembunuhan Nasruddin Zulkarnain? Ataukah ada alasan lain yang sampai saat ini masih disimpan rapat-rapat? Saya David Silahoy. Sampai jumpa. 7 tahun silam, tepatnya 14 Maret 2009, bos PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain tewas dengan luka tembak di kepala. Nasruddin dibunuh usai bermain golf di lapangan golf Modern Land, Tangerang. Ia ditembak di luar kendaraannya oleh dua pelaku yang membuntutinya. Nyawa Nasruddin tidak terselamatkan. Pada Mei 2009, Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan terlibat kasus pembunuhan Nasruddin bersama sejumlah tersangka lainnya. Proses hukum yang dilalui Antasari cukup berliku, hingga akhirnya ia dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Vonis 18 tahun penjara tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilalui seorang Antasari Azhar. Namun, kini Antasari bisa bernafas lega. Meski baru menjalani masa tahanan sekitar 7 tahun, Antasari dinyatakan bebas bersyarat. Pembebasan bersyarat ini bukan berarti beliau itu bebas begitu saja, bukan ya. Tetapi tetap ada beberapa syarat-syarat yang harus beliau jalani selama menjalani kehidupan di luar. Jadi pembebasan bersyarat ini bukan bebas murni, bukan. Tetapi setelah dia menjalani hukuman 2/3 itu undang-undang memberikan haknya untuk bebas bersyarat. Bebas tetapi ada syarat. Syaratnya itu tidak akan mengulangi kejahatan. Kejahatan apapun. Jadi sebetulnya ini adalah suatu kebebasan yang dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Kebebasan Antasari Azhar tidak hanya disambut sukacita keluarga dan kerabat. Sejumlah pihak pun ikut berharap momen ini dapat mengungkap siapa dalang pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang sesungguhnya. Yang kita tuntut keadilan adalah siapa sebenarnya pembunuh almarhum saudara saya. Mengapa saudara saya itu dibunuh? Itu yang kami tuntut sebenarnya. Siapa sebenarnya yang pembunuh almarhum saudara saya? Dan mengapa ia dibunuh? Namun di sisi lain, pihak Antasari justru memutuskan untuk mengajukan gerasi dan menutup lembar kasus ini. Jadi saya keluar menatap masa depan dengan keluarga, dengan hati bersih. Karena saya bawa dendam lagi, saya sakit nanti, capek saya. Kita mengupayakan tahun ini juga mengajukan gerasi untuk mengembalikan hak sipilnya Pak Antasari Azhar. Pengajuan gerasi yang tengah diupayakan kuasa hukum Antasari dinilai tidak relevan. Sebab, hal ini justru akan membuat upaya Antasari membuktikan dirinya tidak bersalah menjadi sia-sia. Tidak relevan lagi gitu, karena yang bersangkutan merasa tidak bersalah. Lalu putusan pengadilan memutuskan bersalah, dia lalui. Dan kalau sudah laluin itu, buat apa dia minta gerasi lagi? Sudah lewat waktunya. Ya, jadi dia mengakui kesalahan atas putusan pengadilan itu. Padahal dia sampai saat ini polemik-polemik dalam masyarakat, dia menyatakan tetap yakin bukan dia pelakunya. Bukan rahasia umum jika kasus Antasari Azhar kental dengan nuansa politis. Fakta temuan sejumlah kejanggalan hingga dugaan rekayasa seolah memperkuat hal ini. Namun, semua pihak tetap harus menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Rekayasa atau bukan, hukum hanya melihat ini adalah fakta. Ada fakta-fakta itu dinilai secara hukum, dihubungkan dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang ada. Apakah terjadinya karena rekayasa, apakah terjadinya memang karena inisiatif atau gagasan atau keinginan beliau, apakah terjadinya itu karena beliau dijebak pihak lain, itu bukan persoalan. Ya, yang persoalannya adalah adakah peristiwa
yang didakwakan itu, kan begitu. Itu yang menjadi persoalan. Adalah hak seorang Antasari Azhar untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya. Namun, upaya pengungkapan kebenaran tidak boleh samar akibat kepentingan politis. Hukum harus tegak seadil-adilnya tanpa dibayangi oleh kepentingan apapun. Maka momen kebebasan Antasari jangan sampai dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk tujuan politis. Sepanjang itu menjadi bagian dari kewenangannya, ya ada kalau presiden kewenangannya melalui gerasi, amnesti, abolisi. Tapi kalau Menteri Kehakiman atas nama pemerintah termasuk atas nama presiden bisa memberi wewenang untuk memberikan remisi atau untuk memberikan asimilasi ataupun pelepasan bersyarat. Jadi sepanjang ada koridor undang-undangnya, menurut saya harusnya itu tidak dipandang sebagai satu hal yang bersifat politis semata, gitu ya. Walaupun kita tidak bisa kesampingkan 100% unsur-unsur politis berkenaan dengan hal itu. Pembebasan bersyarat Antasari Azhar masih meninggalkan tanda tanya besar. Publik seolah menunggu langkah selanjutnya dari Antasari Azhar. Pernyataan besar yang juga masih belum bisa terjawab, untuk apa ia dibebaskan? Benarkah Antasari akan menutup kasusnya? Atau sebaliknya, Antasari justru akan membuka fakta-fakta yang selama ini tertutup rapat? Jika Antasari masuk bui atas alasan politis, maka mungkinkah alasan politis jugalah yang mengikuti kebebasan?